Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang sejarah Maulid Nabi lengkap di nasib penguasa Mesir dan Wali Songo. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah Maulid Nabi itu berasal? Berbicara tentang sejarah Maulid Nabi, maka yang dimaksud adalah perayaan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi selalu dirayakan setiap tahun pada 12 Rabiul Awal dengan skala besar oleh seluruh umat Islam. Maka sejak kapan perayaan Maulid Nabi ini dimulai? Mengacu pada catatan sejarah, ada dua versi cerita tentang asal-usul Maulid Nabi. Pendapat pertama menyebutkan bahwa sejarah Maulid Nabi dimulai oleh Khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir, penguasa Mesir. Sementara teori lain mengatakan Maulid Nabi pertama kali digagas oleh Salahuddin al-Ayyubi. Menurut Al-Makrizi, ahli sejarah Islam, dalam bukunya Al-Khutas, mengatakan peringatan pertama Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan sekitar abad ke-4 Hijriah oleh dinasti Fatimiyun yang bermadhab Islam Syiah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah penguasa di seluruh Mesir saat itu yang telah berkuasa sejak tahun 362 Hijriah. Raja pertamanya bernama Al-Mu'izz lid-Dinillah. Selain menetapkan Maulid Nabi, Raja Al-Mu'izz lid-Dinillah juga membuat 6 perayaan hari lahir tokoh-tokoh Islam penting lainnya. Yang pertama, hari lahir Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hari lahir Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, hari lahir Fatimah Az-Zahra. Yang keempat, hari lahir Imam Hasan. Yang kelima, hari lahir Imam Husain. Dan yang keenam, hari lahir raja yang berkuasa. Setelah dinasti Fatimiyah, sebenarnya perayaan Maulid Nabi masih tetap digelar. Namun memang ada perbedaan. Nah, pemegang kekuasaan Mesir setelahnya adalah Salahuddin al-Ayyubi tahun 1169 Masehi. Dengan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin menilai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa membangkitkan semangat perjuangan umat Islam. Ia lantas menggagas festival syair yang melahirkan syair-syair besar di bidang cerita tentang Nabi, yaitu ada Berjanji dan At-Tiba. Perayaan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal semakin dikukuhkan ketika Salahuddin memberi instruksi hari besar tersebut kepada rakyatnya saat musim haji tahun 579 Hijriah atau 1183 Masehi. Sejak saat itu perayaan Maulid Nabi semakin dikenal luas oleh umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana sejarah Maulid Nabi di Indonesia? Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa diketahui siapa yang turut menyebarkan ajakan untuk memperingati Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal di Indonesia. Yap, para wali dan pemuka agama Islam kala itu. Sebab Wali Songo dan pemuka agama Islam yang ada di Indonesia pernah pergi haji ataupun belajar di Timur Tengah. Bahkan sekitar tahun 1404 Masehi, peringatan Maulid Nabi dijadikan media para wali untuk menarik masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Bahkan tradisi perayaan Maulid Nabi di tanah air pun masih dapat kita ikuti hingga sekarang.
Salah satunya grebek maulud yang rutin digelar pihak keraton. Selain itu, peringatan Maulid Nabi biasanya dilakukan dengan membaca manaqib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Berjanji, Maulid Syamtud Duror, Taraful Anam, serta bacaan lainnya. Uniknya, kebiasaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam yang telah membaca manaqib tersebut akan disajikan berbagai santapan khas yang hanya ada di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu makanan khasnya yakni nasi kebuli dengan daging kambing. Seperti itulah cerita sejarah Maulid Nabi secara lengkap yang diinisiasi oleh Khalifah dinasti Fatimiyah hingga kemudian disebarkan Wali Songo di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.